Wahyunya Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh, nanti dari kaummu itu nggak ada yang beriman lagi sudah, kecuali yang sudah beriman itu. Nah, makanya Nabi Nuh alaihissalam kemudian berdoa demikian kepada Allah, ya Allah, kalau memang sudah nggak ada yang mau beriman, ya sudah hancurkan aja semuanya. Jadi konteks doa itu berlaku di zamannya Nabi Nuh, karena Nabi Nuh sudah mendapatkan wahyu demikian. Seorang Nabi itu nggak mungkin berputus asa dia dalam berjuang, dalam berdakwah di jalan Allah. Ya, dia pantang menyerah, dia nggak mau menyerah dan nggak mau berputus asa. Nah, kenapa Nabi Nuh berdoa demikian? Karena dia sudah tahu, sudah mendapatkan wahyu dari Allah bahwa dari kaumnya yang beriman itu sudah nggak ada lagi kecuali yang sudah beriman. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jamaah salat subuh Masjid Pesantren yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya tentunya akan dapat menambah pengetahuan kita terhadap Islam ini dan dapat menyempurnakan keislaman kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan ini kepada kita sekalian, di mana tidak banyak orang yang benar-benar mengkaji hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di tempat ini dan kita terus mendengarkan hadis demi hadis dari Rasulullah SAW, itu akan menambah kedekatan kita dengan baginda Rasul SAW. Pada pagi hari ini kita sampai pada bab maqila fi auladil musyrikin, apa yang dikatakan terhadap anak-anak dari kaum musyrik, dari orang-orang musyrik. Kalau kemarin kita membahas tentang anak-anak dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang anak-anaknya orang-orang musyrik. Ada 3 hadis atau 2 hadis dalam bab ini. Yang pertama, qala haddatsana Hibban. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Hibban akhbarana Abdullah akhbarana Syu'bah an Abi Bishr an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhum qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an auladil musyrikin. Riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang nasibnya anak-anak dari orang-orang musyrik. Maksudnya tentang anak-anak yang meninggal di masa kecil dari anak-anaknya orang-orang musyrikin. Faqala, Nabi SAW menjawab, Allah idza khalaqahum a'lamu bima kanu amilin. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, di saat Allah taala menciptakan mereka itu Allah lebih tahu. Allah Maha tahu dengan apa yang
akan mereka lakukan nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pengetahuannya menyeluruh pada yang lalu, yang sedang, dan yang akan datang. Di sini Rasulullah SAW mengambil sikap at-tawaqquf. Nabi SAW tidak mau memastikan apakah anaknya orang musyrik yang mati di masa kecil itu nantinya di surga atau di neraka. Nabi SAW mengambil sikap at-tawaqquf. Beliau menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kata dengan dasar, dengan dalil, beliau SAW bersandar kepada pengetahuan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha tahu, di mana Allah di saat menciptakan manusia, ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu sudah mencapai kepada apa yang nanti mereka akan lakukan. Ya, ilmunya Allah taala itu meliputi segalanya. Allahu id khalaqahum a'lamu bima kanu amilin. Artinya seandainya mereka itu tidak dimatikan di waktu kecil, mereka seandainya mereka terus akan hidup sampai dewasa, Allah sudah tahu dengan apa yang akan mereka lakukan itu. Nah, itu dasar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditanya tentang nasibnya anak-anak yang meninggal di masa kecil dari anaknya orang-orang musyrik. Jadi semuanya diserahkan tahta masyiatillah, ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat yang pertama. Nanti kita akan membaca aqwalul ulama, ya, pendapat-pendapat para ulama seputar mereka ini, seputar nasib anak-anak dari kaum musyrikin yang meninggal di masa kecil. Riwayat yang kedua, qala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an-Zuhri qala akhbarani Atha bin Yazid al-Laitsi annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu an. Riwayat yang kedua ini dari Abu Hurairah. Kalau yang pertama tadi dari Ibnu Abbas, yang kedua dari Abu Hurairah. Yaqulu, Abu Hurairah berkata, su'ilan Nabi an dararil musyrikin. Nabi SAW ditanya tentang keturunan orang-orang musyrik. Ya. Secara substansial sama dengan yang riwayat yang pertama. Rasulullah SAW menjawab, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah maha tahu dengan apa yang akan mereka lakukan nantinya. Riwayat yang ketiga, qala haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Dzib an Zuhri an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan, yuladu 'alal fitrah, dia dilahirkan di atas kesucian. Nah, ini riwayat yang ketiga ini sudah lebih mengarahkan bahwa anak dari kaum musyrikin yang mati masih kecil, yang belum diajak oleh orang tuanya, belum dipengaruhi mereka, nah, ini mengarah kepada akan kesucian mereka, yang kemudian mengarah kepada bahwasanya mereka akan berada di dalam syurga. Ini riwayat yang ketiga, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Insyaallah nanti kita akan bahas juga apa makna fitrah dalam hadis ini. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah
yang menjadikan anak itu Yahudi. Pada dasarnya setiap anak yang lahir itu dia lahir dalam keadaan suci. Artinya dia punya kesiapan untuk menerima kebenaran, untuk menerima Islam. Itu fitrahnya. Sebagaimana kesiapan panca inderanya untuk bisa melihat, pendengarannya, telinganya untuk bisa mendengar, matanya untuk bisa melihat, begitu juga jiwanya untuk kemudian bisa menerima kebenaran Islam itu. Itu fitrahnya. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, au yunasiranihi, atau menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikannya Majusi. Kama salil bahima, Nabi SAW memberikan sebuah ilustrasi. Kata Nabi SAW, seperti halnya binatang, binatang ternak. Tuntaju al-bahimah, di mana binatang itu melahirkan binatang yang sempurna juga. Hal tara fiha min jad'a, kata Nabi, adakah yang kemudian lahir hidungnya misalnya terpotong? Kan asalnya sempurna. Binatang tadi dalam keadaan lahir dalam keadaan sempurna. Nah, tapi kemudian oleh pemiliknya lah yang dipotong, yang memotong hidungnya. Ya. Itu pemiliknya yang kemudian memotongnya. Dan sama juga bahwa anak yang dilahirkan itu dia dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan berada pada fitrahnya untuk menerima Islam, menerima kebenaran ini. Tapi kemudian orang tuanya lah yang mengajaknya, mempengaruhinya kepada keyahudian atau kenasranian atau kemajusian. Nah, riwayat yang ketiga ini mengisyaratkan bahwa anak-anak dari kaum musyrikin yang meninggal di masa kecil itu, mereka ada harapan ya untuk kemudian berada di dalam surga. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya katakan di atas tadi, bahwa dari hadis yang pertama itu tampak Nabi SAW bersikap tawakuf, diam, artinya tidak memastikan, membuatnya mengambang, ya, bersifat tawakuf, yakni membuatnya mengambang dan tidak memastikan. Wa qad jazama ba'da hadza fi tafsir surat Ar-Rum bima yadullu ala ikhtiyaril qaul as-sair annahu ila annahum fil jannah kama sayati tahriru. Nanti kita juga akan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha, di mana Allah mengatakan tetaplah kalian di atas fitrahnya, di atas fitratullah, di mana Allah sadarkan fitrah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, akan betapa mulianya fitrah manusia itu yang Allah taala fataran nasa 'alaiha, di mana Allah taala menciptakan manusia di atas fitrah itu. Nah, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap melazimi, menekuni fitrah, di mana Allah ciptakan kita semua di atas fitrah tersebut. Nanti kita akan merenungkan pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum itu. Banyak riwayat-riwayat yang datang pula menguatkan, ya, menguatkan terhadap riwayat yang ketiga itu, yang mengisyaratkan bahwasanya anak-anak dari orang-orang musyrik yang meninggal di masa kecilnya mereka itu dalam surga. Di antaranya dari hadis Anas, min hadisi Anas, yang dimarfu'kan
Sa'altu Rabbi, aku bertanya, aku memohon. Kata Rasulullah SAW, aku memohon kepada Rabbku, kepada Allah, Allahina min dzurriyyatil bashar, ya, anak-anak ya dari keturunan manusia itu yang meninggal di masa kecilnya. Permintaan Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala, alla yu'adzibahum, agar Allah Ta'ala tidak menyiksa mereka. Fa'atanihim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hal itu. Allah berikan kepadaku tentang apa yang aku minta itu. Nah, ini sanadnya hasan. Kemudian riwayat yang lain dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar, dan riwayat Ahmad dari jalan Khansa binti Muawiyah bin Sarim dari bibinya berkata, qultu ya Rasulullah, man fil jannah? Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang di dalam surga ya Rasulullah? Qala, Nabi SAW menjawab, an-nabi fil jannah, nabi di dalam surga. Wasyahid fil jannah, orang yang mati syahid di dalam surga. Wal maulud fil jannah, Nabi juga mengatakan, dan anak yang dilahirkan di dalam surga. Nah, ini secara umum, setiap anak yang dilahirkan yang meninggal dia di dalam surga, baik dari anak kaum muslimin atau dari anak orang-orang musyrik. Jadi masalah ini jamaah sekalian rahimakumullah memang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, baik yang dahulu maupun yang terakhir ya, dari ulama-ulama dahulu atau dari ulama-ulama yang terakhir. Ada beberapa pendapat. Kalau disimpulkan ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama tentang nasib anak-anak dari kaum musyrikin yang meninggal di masa kecil itu. Pendapat yang pertama mengatakan annahum fi masyiatillahi ta'ala, bahwa itu berada dalam kehendak Allah. Ya, bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala? Berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat dinukil dari Hammad, dari Ibnu Mubarak, dari Ishaq. Dan juga Al-Imam Baihaqi menukilnya dari Imam Syafi'i secara khusus tentang anak-anak orang-orang kafir. Jadi yang tahta masyiatillah itu isinya diperjelas bi anna atfalal muslimina fil jannah. Kalau anak-anak kaum muslimin yang meninggal di masa kecil, mereka di dalam surga. Wa atfalul kuffar khassatan fil masyiah. Nah, sedangkan anak-anaknya orang-orang kafir, itu yang fil masyiah, dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hujjahnya adalah hadis di atas tadi. Riwayat yang pertama yang di mana Rasulullah SAW mengatakan Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih tahu dengan apa yang akan mereka lakukan. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annahum taba'un li abaihim, bahwa anak-anak itu mengikuti orang tuanya. Ini pendapat yang kedua. Jadi kalau anaknya kaum muslimin mengikuti orang tuanya yang muslim, berarti dalam surga. Anaknya orang kafir berarti mengikuti orang tuanya, mereka mengikuti orang tuanya berarti di dalam neraka. Itu pendapat yang kedua. Dasarnya pendapat yang kedua ini berdalil kepada firman Allah Subhanahu wa taala dari perkataan Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika memohon kepada Allah taala. Di dalam doanya Nabi Nuh mengatakan, Rabbi la tadhar 'alal ardi
'alal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan Engkau sisakan di atas bumi ini dari orang-orang kafir. Binasakan semuanya ya Allah. Jangan Kau sisakan satu pun di antara mereka. Kenapa? Kata Nabi Nuh dalam doanya, karena mereka itu tidak melahirkan kecuali orang kafir juga atau orang fajir pula. La yalidu illa fajiran au kafara. Mereka tidak melahirkan kecuali orang kafir atau orang fajir. Nah, ini dasar yang mengatakan bahwasanya anak yang dilahirkan itu mengikuti orang tuanya. Kalau orang tuanya mukmin, ya berarti akan mengikuti orang tuanya yang beriman di dalam surga. Kalau orang tuanya kafir, mengikuti orang tuanya yang kafir itu berarti di dalam neraka. Namun pendapat yang kedua ini dijawab oleh sebagian ulama, dijawab bahwasanya konteks doanya Nabi Nuh itu hanya untuk di zamannya Nabi Nuh. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, bahwa wahyu Nuh, kata Allah, wahyunya Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh, nanti dari kaummu itu nggak ada yang beriman lagi sudah, kecuali yang sudah beriman itu. Nah, makanya Nabi Nuh alaihissalam kemudian berdoa demikian kepada Allah, ya Allah, kalau memang sudah nggak ada yang mau beriman, ya sudah hancurkan aja semuanya. Ya, ada apa mereka dibiarkan hidup kalau memang sudah nggak ada yang mau beriman? Jadi konteks doa itu berlaku di zamannya Nabi Nuh, karena Nabi Nuh sudah mendapatkan wahyu demikian. Dan sekali lagi ini bukan sebuah keputusasaan dari Nabi Nuh, bukan. Seorang nabi itu nggak mungkin berputus asa dia dalam berjuang, dalam berdakwah di jalan Allah. Ya, dia pantang menyerah, dia nggak mau menyerah dan nggak mau berputus asa. Nah, kenapa Nabi Nuh berdoa demikian? Karena dia sudah tahu, sudah mendapatkan wahyu dari Allah, bahwa dari kaumnya yang beriman itu sudah nggak ada lagi kecuali yang sudah beriman. Pendapat yang ketiga, annahum yakununa fi barzakh bainal jannah wan nar. Pendapat yang ketiga bahwasanya anak-anak dari kaum musyrikin itu yang meninggal di masa kecil, mereka berada di barzakh, di satu tempat di mana antara surga dan neraka. Ini pendapat yang ketiga, antara surga dan neraka. Apa alasan mereka? Mereka mengatakan karena mereka belum melakukan kebaikan yang dengan kebaikan itu nantinya mereka masuk surga. Kebaikan belum mereka lakukan, dan mereka juga tidak melakukan kejelekan yang kemudian dengan kejelekan itu mereka akan masuk neraka. Nah, sehingga mereka berpendapat bahwasanya mereka itu berada di barzakh antara surga dan neraka. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, bahwa mereka itu menjadi khadamu ahli jannah. Mereka menjadi pelayan-pelayan ahli surga. Jadi menjadi pelayan-pelayan ahli surga. Berkaitan dengan ini ada hadis dari Anas, tapi hadis ini dhaif ya. Akhrajahu Abu Daud, At-Tayalisi wa Abu Ya'la dan At-Tabarani dan Bazzar dari hadis Samrah marfu', yang hadisnya marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan auladul musyrikin khadamu ahli jannah. Jadi anak-anaknya kaum musyrikin itu yang mati di masa kecil, mereka akan menjadi pelayan-pelayan ahli surga. Wa isnaduhu dhaif, namun sanadnya lemah. Itu pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima, annahum yasiruna turaba. Pendapat yang kelima bahwa anak-anak kaum musyrikin itu nanti mereka akan kembali menjadi tanah. Ya, kembali menjadi abu, menjadi tanah. Ini pendapat yang kelima. Pendapat yang keenam, hum finnar. Pendapat yang keenam itu memastikan bahwa mereka di dalam neraka, di anak-anak kaum musyrikin. Pendapat yang ketujuh, annahum yumtahanuna fil akhirah, bahwa mereka akan diuji nanti di akhirat. Mereka masih mendapatkan ujian nanti di akhirat. Artinya ujian itu sebelum dipastikan
Sebelum adanya ketetapan bahwa mereka di surga atau di neraka. Kalau manusia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat akhirnya surga atau neraka, sudah nggak ada ujian lagi. Tapi kalau belum ada ketentuan, belum ada ketetapan dari Allah, ujian-ujian itu masih tetap berlangsung. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yukshafu an sakin fayud'auna ila sujudi wa yud'auna ila sujud. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat itu sebuah gambaran akan malapetaka hari kiamat itu. Yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujud. Orang-orang nanti akan diajak untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin yang biasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dapat bersujud. Sementara orang-orang musyrik, orang-orang kafir ya, yang enggak pernah bersujud kepada Allah, mereka enggak bisa bersujud. Fala yastati'un, mereka enggak bisa bersujud. Jadi pendapat yang ketujuh ini bahwasanya mereka akan diuji nanti di akhirat. Bi an turfa'a lahum nar faman dakhalaha kanat alaihi bardan wa salama wa man adha udzib wa man aba udzib. Bahwa nanti akan diangkat ya kepada mereka api, maka siapa yang memasuki api itu, api tadi akan menjadi dingin dan selamat untuknya. Sedangkan yang enggan memasukinya, dia akan disiksa. Wa man aba udzib. Pendapat yang ke-8, annahum fil jannah. Nah, ini pendapat yang ke-8 mengatakan bahwasanya mereka, anak-anak kaum musyrikin yang mati di masa kecil itu, mereka di dalam surga. Al-Imam Nawawi menegaskan, kata Imam Nawawi, ini mazhab yang benar. Ini pendapat yang dipilih, yang telah melalui penelitian ya, terhadap riwayat-riwayat yang ada. Kenapa? Dasarnya selain riwayat hadis-hadis yang ada, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami Allah tidak akan menyiksa satu kaum sehingga kami mengutus kepada mereka seorang utusan. Itu ketetapan Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala tidak akan menyiksa seseorang atau satu kaum di mana dakwah Islam ini belum nyampe kepada mereka melalui utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan risalah Allah. Mereka nggak akan disiksa. Padahal kan mereka punya akal. Tetapi kendati pun demikian, Allah Subhanahu wa taala tidak mau menyiksa mereka. Kenapa? Karena risalah ini belum sampai kepada mereka. Allah menetapkan demikian. Logikanya, kalau orang yang berakal saja karena risalah ini belum sampai kepada mereka tidak disiksa oleh Allah, apalagi anak kecil yang belum sempurna akalnya, ya. Maka bagaimana dia akan disiksa? Orang yang dewasa yang punya akal sempurna, tapi karena dakwah ini belum sampai kepada mereka dimaafkan, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi seorang anak kecil yang belum berakal. Nah, itu dasarnya. Makanya Imam Nawawi mengatakan ini pendapat yang benar dan yang dipilih, ya. Yang ke-9 al-waqaf. Nah, pendapat yang ke-9 ya bersikap mengambang itu tadi. Menghentikan, membekukan. Ya, membekukannya. Yang ke-10 al-imsak. Nah, justru lebih ini lagi, nggak mau memberikan jawaban. Menahan diri. Ya, no comment, tanpa komentar sedikit pun. Itu pendapat yang
ke-10. Mereka bersikap diam. Itu pendapat yang ke-10. Selanjutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita merenungkan hadis yang riwayat ketiga tadi, riwayat Abu Hurairah, di mana sabda Rasulullah SAW yang mengatakan kullu maulud, setiap yang dilahirkan, artinya dari keturunan dari anak Adam, setiap yang dilahirkan dari anak Adam. Kullu bani Adam yuladu 'alal fitrah. Dalam riwayat yang lain redaksinya adalah setiap anak Adam yang dilahirkan dia 'alal fitrah, di atas kesucian. Dari hadis di atas memberikan pengertian kepada kita bahwasanya kekafiran itu tidaklah keluar dari sisi si anak. Kafiran itu, ketika anak itu kemudian di masa dewasanya dia menjadi kafir atau menjadi Yahudi, itu bukan dari zatnya, dari diri seorang anak itu, bukan. Tetapi sebabnya adalah sebab yang dari luar. Faktornya adalah faktor dari luar yang kemudian menyebabkan si anak itu kafir, menyebabkan si anak itu Yahudi. Itu adalah persoalannya, adalah yang menyebabkan adalah sebab-sebab yang dari luar, bukan dari dalam diri si anak, enggak. Artinya seandainya seorang anak itu terus terselamatkan dia dari sebab-sebab eksternal yang dari luar tadi yang menyebabkannya menjadi kafir atau menyebabkannya menjadi Yahudi, dia akan tetap selamat fitrahnya dan dia terus berada dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Dan hadis di atas menunjukkan akan sifat yang umum, yuladu 'alal fitrah, dilahirkan setiap anak itu di atas kesucian, itu mencakup semuanya, semua anak yang dilahirkan, baik anaknya orang mukmin, anaknya orang kafir, ya semuanya. Jadi sifat yang menjelaskan tentang kesucian anak yang dilahirkan itu mencakup semua anak yang dilahirkan. Bahkan ada hadis yang lebih spesifik ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan ma min mauludin, tidak ada anak yang dilahirkan illa kecuali yuladu 'alal fitrah, dilahirkan di atas kesucian. Dalam riwayat Abu Hurairah yang lain mengatakan laisa min mauludin yulad, tidak ada dari seorang anak yang dilahirkan illa ala hadhil fitrah, kecuali dia berada di atas kesucian ini, hatta yu'abbir anhu lisanuhu, sehingga si anak tadi dapat berbicara, mengutarakannya. Para ulama salaf juga berbeda pendapat tentang pengertian al-fitrah itu, ya, tentang apa yang dimaksud dengan fitrah ini. Ada beberapa pendapat ya dari ulama salaf. Yang pertama, wa haka Abu Ubaid annahu sa'ala Muhammad bin Al-Hasan sahib Abi Hanifah an dzalik, faqala kana hadza fi awal al-Islam qabla an tunzal al-fara'id wa qila al-amru bil jihad. Waqala Abu Ubaid ka'annahu ala annahu law kana yuladu 'ala al-Islam famata qabla an yuhawwidahu abawahu mathalan lam yarisah, wal waqi' fil hukum annahuma yarithanihi fadalla 'ala taghayyuril hukum. Wa qad ta'aqabahu Ibnu Abdul Bar wa ghairuhu. Wa sababul ishtibah
annahu hamadahu ala ahkamid dunya. Falidzalika idda'a fiha an-naskha wal haqqu annahu ikhbar min an-nabi sallallahu alaihi wasallam bima waqa'a fi nafsil amr wa lam yurid fihi itsbata ahkamid dunya. Jadi hadis ini hadis yang menjelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan itu dia lahir dalam keadaan suci. Hanya kemudian faktor-faktor yang dari luar yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Ini konteksnya adalah dalam urusan akhirat, ya, bukan berkaitan dengan urusan dunia. Sebab ketika hal ini dikaitkan dengan urusan keduniaan, maka akan banyak persoalan yang terjadi. Di antaranya misalnya, ketika misalnya anak itu kemudian terus hidup, ya, tapi kemudian orang tuanya meninggal, anaknya belum balik, orang tuanya meninggal. Ini kan ada suatu persoalan. Kalau dia dikatakan berada dalam fitrah keislaman, sementara orang tuanya mati dalam keadaan kafir, berarti anak ini nanti nggak bisa mewarisi warisan orang tuanya. Ini kalau kita kaitan dengan urusan dunia, sebab kan orang kafir dengan orang muslim nggak bisa mewarisi. Orang muslim nggak bisa mewarisi orang kafir juga nggak bisa mewarisi hartanya orang muslim. Makanya ulama mengatakan bahwa hadis ini konteksnya bukan dengan urusan keduniaan, bukan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sehingga tetap ketika misalnya orang tuanya kemudian mati, ya, anaknya masih kecil, maka si anak ini tetap bisa mewarisi hartanya orang tuanya tadi. Karena ini sekali lagi persoalannya bukan dalam persoalan keduniaan, ya. Dan pendapat yang paling kuat, yang paling masyhur tentang makna fitrah itu adalah maknanya adalah al-Islam. Ini yang paling pendapat yang paling masyhur, bahwa yang dimaksud dengan fitrah itu artinya fitrah keislaman. Ya. Berdasarkan perkataan Abu Hurairah yang mengatakan, iqra'u in syi'tum, bacalah kalian semua kalau kalian berkenan, silahkan kalian baca. Jadi setelah menyebutkan hadis di atas tadi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah itu, kemudian Abu Hurairah mengatakan, iqra'u in syi'tum, ya, bacalah jika kalian berkenan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Nah, oleh karenanya dari hadis ini dan dari ayat ini juga fitrah itu diartikan Islam, ya, fitrah keislaman. Ada hadis qudsi yang mengatakan, inni khalaqtu ibadi hunafa, aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan suci. Hunafa akullahum, semuanya aku ciptakan hambaku itu dalam keadaan suci. Lalu kemudian apa? Fajtalat humus syayatin an dinihim, lalu setan yang mencuri agama mereka, ya, setan yang merampok agama mereka. Makanya hati-hati, jangan sampai kita memberikan kesempatan kepada setan itu merampok agama kita. Kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dicipta dalam keadaan suci. Ibnu Jarir mengatakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ini Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya engkau ya Nabi Muhammad selalu dan terus tegakkan wajahmu untuk agama ini. Artinya tetaplah engkau lurus, ya, berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, dengan terus lurus. Fitratullah, celupan Allah Subhanahu wa taala. Sibghatullah,
Ai fitratallah yani sibghatallah allati fatara an-nasa 'alaiha. Nah, dengan dasar ini bahwa hadis di atas tadi diartikan, ditafsirkan bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya dalam fitrah keislaman. Ya, dalam fitrah keislamannya. Waqad qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, "Man mata abawahu wa huma kafirani hukima bi islamihi." Ketika ada siapa ketika ada seorang anak ya yang ditinggal oleh orang tuanya, yang mana orang tuanya sama-sama kafir, sementara anaknya masih kecil, maka anak itu dihukum Islam, ya, dihukum keislaman dengan keislamannya berdasarkan hadis di atas itu. Dan telah datang pula keterangan dari Imam Ahmad, jawaban-jawaban yang banyak berdasarkan hadis di atas bahwa seorang anak ala anna tifla innama yuhkamu bi kufrihi bi abawaihi fa illam yakun baina abawaini kafiraini fa huwa muslim. Wa rawa Abu Daud an Hammad bin Salamah annahu qala al-murad anna dzalika haitsu akhadallahu alaihimul ahda haitsu qala alastu bi rabbikum qalu bala. Dasarnya pula bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil sebuah sumpah ya kepada seluruh manusia ini, di mana Allah taala mengatakan kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala, mereka semuanya mengatakan, iya ya Allah, engkau adalah Rabb kami. Ini semuanya sudah menyatakan akan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak itu dilahirkan dalam kesucian tauhid, kesucian keimanan, kesucian keislaman. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita renungkan dari beberapa riwayat hadis tadi. Semoga terus bertambah ya pemahaman kita terhadap persoalan-persoalan agama ini, apa yang menjadikan kita kemudian bisa memahaminya dan mengambil pelajaran dari hadis-hadis ini, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya oleh Allah taala diberikan taufik kepada dan hidayah kepada keimanan ini. Semoga kita semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.